A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. As-sunnatu ay yaqifal dzakarani fasa'idan khalfal imami. Adapun sunnahnya ay yaqifal dzakarani, agar berdiri dua makmum laki-laki, fasoida atau lebih, khalfal imami, tepat di belakang imam. Sunnahnya posisi berjamaah apabila makmumnya dua orang laki-laki itu di belakang imam, kedua-duanya, artinya di tengah-tengah. Wal dzakaru al-wahidu, dan sunnahnya agar berdiri satu makmum laki-laki an yaminihi ay an yaminil imam, di sebelah kanannya imam. Kalau makmumnya satu orang laki-laki, baik sudah balik ataupun belum, maka adanya di sebelah kanan imam sunnahnya. Fa'in ja'a akharu, maka apabila datang makmum laki-laki yang lain, ahroma an yasarihi, ia melakukan takbiratul ihram di sebelah kiri imam. Tsumma yata'akhkharani, kemudian kedua makmum itu mundur, in amkana, apabila memungkinkan. Wa illa, dan jikalau tidak memungkinkan, taqaddamal imamu, imamnya yang maju. Ini keadaannya kalau sudah ada makmum laki-laki di sebelah kanan imam, datang satu lagi laki-laki, maka yang datang terakhir itu ia melakukan takbiratul ihram di sebelah kirinya imam. Di takbiratul ihram dulu, setelah yang sebelah kirinya imam takbiratul ihram, ini berdua mundur, begitu caranya. Jadi jangan orang ditarik aja, orang main tarik aja. Dia yang datang yang terakhir tuh ambil posisi sebelah kiri imam dulu, lalu takbiratul ihram. Kalau di belakangnya masih lega, kedua makmum ini baru mundur secara bersamaan. Gitu caranya. Kalau nggak memungkinkan, umpamanya di belakang mentok nih, ada tempat sempit, imamnya yang rantai majuan, nanti keduanya merapatkan barisan, begitu. Jangan orang main tarik aja begitu. Kita yang datang terakhir biar ngerti, kita takbiratul ihram dulu. Yang pertama juga kudu ngerti juga, ketika kita mundur itu mundur juga. Nah, jadi sama-sama ngerti tuh. Nah, caranya seperti itu.
Wa in hadara, dan apabila makmum yang datang rijalun, berupa kaum laki-laki, banyak umpama yang datang jamaah laki-laki, wasibyanun, dan anak-anak kecil, wanisaun, dan kaum perempuan, tuqaddamul rijalu, maka didahulukan pada barisan depan kaum laki-laki dewasa, Tumas sibyanu, kemudian anak-anak kecil, Tuman nisa'u, baru yang terakhir kaum perempuan. Umpama yang datang banyak golongannya, sebagaimana masjid kita pada umumnya, ada laki-laki dewasa, ada bocah-bocah, perempuan ada juga lagi, sama sholat raweh apa yang lainnya. Maka di sop-sop pertama diisi sama kaum laki-laki yang udah pada gede, pada dewasa. Nah, baru di belakangnya barisan-barisan terakhir itu adalah anak-anak kecil. Perempuan di mana? Perempuan bukan barisan setelah anak kecil, bukan, tapi paling belakang banget, sok paling terakhir itu perempuan. Meskipun jarak dia ke barisan anak kecil jauh, nggak apa-apa. Karena memang perempuan tempatnya di paling terakhir. Perempuan kalau jamaah semakin akhir tempatnya semakin bagus bagi dia. Kalau kita laki-laki semakin depan semakin bagus. Kalau perempuan semakin pojok, semakin dekat pintu keluar, itu makin bagus tuh perempuan. Ke perempuan kalau datang ke masjid ambil yang paling pertamanya, yang paling terakhir. Jadi kalau kita dari depan begini, kalau perempuan dari belakang ambilnya begini ke depan, bukan ambil yang paling depan, tapi paling bagus yang paling belakangnya. Wa taqifu imamatun nisa'i wasqahunna, dan berdiri imam perempuan wasqahunna, di tengah-tengah jamaah perempuan. Umpama satu masjid atau satu tempat isinya perempuan semua, khusus jamaah perempuan, maka cara imamnya perempuan bukan kayak laki di depan sendirian, tapi mereka baris berjejer, tengahnya itu imamnya. Kalau kita kan ada yang depan sendirian, kita laki-laki. Kalau perempuan itu yang imam, yang tengahnya rata, dia nggak ada yang lebih maju. Itu caranya kalau yang jamaah semuanya perempuan, maka yang menjadi imam adalah di tengah-tengah jamaah perempuan itu, supaya lebih bisa menutupi. Itu fungsinya. Kalau kita laki-laki nggak masalah, ada yang lebih di depan. Nah, bahkan itu menjadi syaratnya, nggak boleh sama kalau kita laki-laki. Tapi kalau perempuan, justru yang menjadi imam adalah orang yang di tengah-tengah barisan pertama itu. Nah, biar ngerti, jadi nggak sama dengan cara jamaahnya laki-laki. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, ayyartafi'a mauqiful imami 'alal ma'mumi, lebih tinggi posisinya imam 'alal ma'mumi daripada makmum. Wa aksuhu, dan sebaliknya, makmum yang lebih tinggi daripada imam. Artinya tempat imam lebih tinggi, ada undakannya atau ada dikasih lantai ke atasnya, makmum di bawah. Atau kebalikan, makmum yang ada di atas, imamnya di bawah, itu makruh, illa, kecuali. Maka dalam keadaan-keadaan seperti ini makruhnya jadi hilang. Kecuali ayyuridal imamu ta'limahum af'alas sholah, imamnya itu ingin mengajarkan makmumnya af'alas sholati, pekerjaan-pekerjaan di dalam sholatnya. Kecuali imam pengen ngajarin gerakan-gerakan sholat sehingga posisinya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi kan kelihatan, makmumnya di bawah. Ternyata begitu ruku yang benar, ternyata begitu cara sholatnya, itu nggak jadi makruh karena ada tujuannya. Aw yakunal ma'mumu muballighan, atau
makmumnya itu menjadi mubalil. Mubalil adalah orang yang mengeraskan suara imam. Anil imami, dari suara imam, fayundabu, justru disunahkan, bukan jadi makruh. Makmumnya jadi mubalil. Mubalil di sini artinya orang yang menyampaikan suara imam. Dulu belum ada speaker, belum ada mic, sementara jamaah banyak keluar-luar. Ini kalau imamnya takbirat intikal bisa nggak kedengeran sama jamaah yang di luar, sehingga ada makmum yang sholatnya di atas imam. Kan kelihatan tuh, oh imam lagi ruku, dia di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya mubalil. Ya, kayak di Mekah begitu. Kan adanya di atas tuh. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, orang yang azan di atasnya imam. Mubalil ini di situ juga. Ya, meskipun pakai mic, disampaikan pakai mic makmumnya biar lebih terdengar, karena memang jamaahnya sampai luar, sampai membludak. Nah itu justru sunnah, bukan makruh, karena ada tujuannya. Lakin akan tetapi inkana, apabila imam dan makmumnya fi ghairi masjidin, sholatnya bukan di selain masjid, wajaba ayyuhadziyal asfalul a'la, maka wajib sejajar orang yang bertempat di bagian bawah, al-a'la, pada yang bertempat di bagian atas, bi ba'di badanihi, di sebagian badannya, badan orang yang di bawah itu, bi syarti i'tidalil khilqati, dengan syarat bentuk tubuh mereka yang normal, yang biasa pada umumnya. Wajib, umpama ada yang lebih di atas, lalu makmum yang di bawah tuh biar sama ukurannya dengan yang di atas. Di atas segini, maka makmumnya juga sama, sebagian badannya saja, biar kelihatan fungsinya gerakan sholat imam. Karena kalau nggak kelihatan nggak sah. Minimal kita melihat orang yang melihat imam. Ya, di satu musola atau satu masjid tempatnya berlantai begini, kami di puncak kan, lantai atas ada lantai bawah, maka yang lebih di bawah harus bisa melihat makmum yang terakhir di atas tuh, karena dia melihat imam. Kalau makmum yang di bawah ketutupan lantainya nggak bisa melihat, biasa, kecuali memang terdengar. Kalau dulu belum ada mic, harus bisa melihat gerakan makmum terakhir yang melihat imam. Wajibnya seperti itu. Meskipun dalam pendapat lain bukan syarat, sama atau sejajar sebagian badan yang di bawah dengan yang atas. Tapi untuk jaga-jaga orang yang di bawah sholatnya melihat gerakan makmum terakhir yang ada di atas, karena dialah yang melihat gerakan sholat imam. Wa man lam yajid fi shaffi furjatan, dan siapa orang yang tidak mendapati di dalam shafnya furjatan, tempat kosong, ahrama, maka ia takbiratul ihram. Thumma yajzibu li nafsihi, kemudian barulah ia menarik untuk dirinya wahidan minas shaffi, jamaah satu orang, minas shaffi, dari barisan yang di depannya, liyaqifa ma'ahu, agar ia berdiri bersamanya, bersama orang yang sendirian di shaf itu. Wa yundabu lidzalika, dan disunahkan untuk itu musa'adatuhu, menolongnya. Jadi begitu caranya. Umpama kita masuk ke dalam masjid, udah ada 5 shaf, 1, 2, 3, 4, 5, kita datang sendirian nih di shaf, teman kanan nggak ada, kiri nggak ada. Caranya bagaimana? Jangan main tarik aja orang. Caranya kita ihram dulu, ahrama thumma yajribu li nafsihi. Thumma kan artinya setelah itu. Jadi jangan main tarik terus kita tempatin di samping baru ihram. Kita ihram dulu, Allahu Akbar. Maka disunahkan setelah itu kita menarik atau memberikan isyarat kita lagi sendiri nih. Yang kita tarik
pilih orang yang ngerti. Nah, kalau gak ngerti repot, apaan sih? Bisa ribut tuh di dalam. Nah, jadi dua-duanya kudu ngerti. Yang datang belakangan ngerti, yang ditarik ngerti. Ini dua-duanya gak ada yang ngerti, orang main tarik aja. Yang depan marah, nih apaan nih kita ditarik? Ini dua-duanya gak ada ngaji. Kita ihram dulu, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Nah, maka pilih bagiannya nggak mesti di tengah, karena kita mau narik orang cari nih siapa nih. Nah kebetulan gak ada yang ngaji juga ya, tungguin aja ntar kalau begitu keadaannya. Bisa jadi ada orang datang, kita nggak usah pakai narik. Tapi kalau mau ngisi pulang, insya Allah sih paham. Kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru kita isyaratin. Yang nariknya juga jangan kekencengan, ntar dimarah lagi. Nah kita beri isyarat, baru dia mundur, sunnahnya dibantuin kita, sehingga ya, benar posisi kita dalam berjamaah. Nah, begitupun ketika kita ingin menjadi imam atau menjadi makmum. Nah, biasanya orang nyolek-nyolek, nggak ada tuh pak nyolek-nyolek, biar aja nggak ada. Ihram dulu, kita ihram aja. Nah itu ihram sebagai satu isyarat. Kalaupun dia nggak melihat, nggak mesti dicolek, nggak mesti ditarik gitu. Itu nggak ada kesunahan colek-colek biar jadi imam, nggak ada itu. Jadi ihram dulu, baru kasih isyarat. Ya jadi di situ isyarat saja bahwa dia sendirian nih di belakang, ente temenin sehingga sempurna jamaahnya. Maksudnya di situ. Ada orang sholat sendiri, waduh enak ya kita makmum sama dia. Jangan colek di situ, ihram dulu. Nah kita yang merasa ada yang datang langsung menjaharkan sholatnya, kalau memang sholatnya jahar, atau ya langsung aja kita menjadi imam. Jadi takbiratul ihram dulu, baru memberikan isyarat. Walau taqaddama aqibul makmumi ala aqibil imami lam tasihha sholatuhu. Dan jikalau lebih maju aqibul makmumi, tumitnya makmum, ala aqibil imami, daripada tumitnya imam, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Bukan hanya jamaahnya, sholatnya nggak sah. Kalau lebih maju tumit makmum daripada tumit imam. Tumit kan bagian paling belakang dari kaki kita di sini nih, ini tumit namanya. Nah, maka bagian tumit kita jangan sampai ngelebihin nih. Kalau ngelebihin kita jadi imam, nggak jadi makmum. Ya, sebab kita lebih dahulu daripada itu imam. Harus mundur sedikit agar tumit kita tidak mendahului tumitnya si imam. Wa mata jatama'al imamu wal makmumu fi masjidin, dan kapan saja berkumpul imam dan makmum di satu masjid, sahhalil tidak mutlaqan, maka secara mutlak sah berjamaahnya. Yang penting satu masjid, itu tempat dinamakan masjid dari ujung ke ujung, maka sah berjamaahnya secara mutlak kalau memang berkumpul di situ. Wa in taba'ada, meskipun keduanya jauh posisinya, imam di mana, makmum di mana. Kan tadi syaratnya satu masjid. Awil talafal bina'u, atau berbeda bangunannya. Tetap nih masih satu masjid, cuman bangunannya beda. Mithlu, umpama, ini yang contoh beda bangunan, namun tetap dalam satu masjid. Ayyaqifa ahaduhuma fi sabhi, berdiri salah satu dari keduanya, imamnya atau makmumnya, fi sabhi, di lantai atas. Ya, sutuh tuh bahasanya di loteng masjid. Wal akharu, dan yang satunya lagi, apa makmumnya apa imamnya, fi bi'rin fil masjidi, di paling bawah sumur masjid. Yang satu di genteng masjid, yang satu paling dasarnya masjid, bagian sumur. Nah itu nggak apa-apa, karena memang keadaannya satu area, masih dikatakan masjid, loteng masjid, sumur masjid. Wa in ughliqa babus sabhi, meskipun pintu lotengnya ditutup. Ingat, ditutup, bukan dikunci, karena kalau dikunci nggak sah, sebab aksesnya sudah rapat. Kalau masih ditutup, itu aksesnya masih bisa dibuka.
Ughliqa nih, bukannya dikunci. Kalau dikunci bahasanya lain lagi. Meskipun ditutup itu pintu loteng atau pintu sumurnya, tapi dalam satu area masjid nggak apa-apa, tetap sah. Lakin namun syaratnya yushtaratul ilmu bintiqalatil imam, disyaratkan makmumnya itu mengetahui pergerakan-pergerakan imam. Imma bimusyahadatin, baik dengan melihatnya, au sama'in, atau makmum itu mendengar, au sama'i muballighin, atau makmumnya itu mendengar orang yang menyambungkan suara imam tadi, muballigh. Dia nggak ngeliat, cuman ngedengar Allahu Akbar dari lantai atas. Wah, itu imam udah ruku tuh, nah kita ruku. Ya sama kayak masjid-masjid sekarang, ada lantai bawah, ada lantai atas. Selama areanya disebut satu masjid, maka boleh itu berjamaah dengan keadaan seperti itu. Ada yang imamnya di bawah, makmumnya di lantai 2. Ini sebagaimana umumnya masjid kita. Ya, kita nggak ngeliat di lantai 2 paling belakang, cuman kita mendengar atau kita melihat orang yang melihat imam sah. Ada yang masjid imamnya di lantai 2, makmumnya di lantai 1. Dengan musyahadah melihat, ya sekarang nggak ada videonya, kan itu ngelihat juga langsung di TV-nya. Atau dia mendengar suara mic, suara bukan mubaligh lagi, bang, langsung imamnya kita dengar, nah itu sah selama akses ke atasnya nggak terkunci. Nah itu syaratnya biar paham tuh. Kalau syaratnya hilang, syaratnya lepas, maka jadi nggak sah. Umpama jendelanya ketutup semuanya, dipaku, di kayu, ya, digembok. Ini dalam satu masjid, iya satu masjid, cuma akses ke atasnya udah dikunci, maka nggak sah. Bikin ngeblong aja udah ke atas, jangan pakai pintu lagi, karena itu yang menjadi syarat sahnya kalau memang keadaannya demikian. Wal masajidul mutalasiqatu, dan adapun masjid-masjid yang saling nempel, saling berdekatan, al mutanafidatu, yang jalannya tembus, kamasjidin wahidin, seperti satu masjid. Di beberapa tempat sholat 1, 2, 3, 4, orang sebutnya ini masjid A, ini masjid B, ini masjid C. Sementara ada akses penyambung, atau dikatakan jalannya tembus dari masjid A, dibuka pintu samping, masuknya masjid B. Nah itu terhitungnya satu masjid. Umpama imamnya di sini, umpama namanya masjidnya Al-Ikhlas, di sini namanya masjidnya Al-Falaq, makmumnya di sini. Ini kan beda masjid, cuma akses penyambungnya ada. Nah itu disebut satu masjid, nggak apa-apa. Kita sholat beda namanya masjid tuh. Kita tadi sholat di mana ya? Anda sholatnya di Al-Falaq, imamnya di Al-Ikhlas. Boleh tuh, boleh, karena ada akses pintu penyambungnya. Boleh juga begitu, nggak ada di sini kalau masjid berturut-turut dijadiin satu. Walau kana fi ghairi masjidin, dan jikalau imam dan makmumnya berjamaah di selain masjid, fi fadha'in, di tempat kosong, kasohroa, umpama di tanah lapang, itu kan bukan masjid, di lapangan tuh pada sholat. Au baitin wasi'in, atau rumah yang luas, bukan masjid, rumah. Sahha iqtida'u al-makmumi, maka sah mengikutinya makmum bil imami, kepada imam, illam yazid ma bainahuma ala 300 zira'in takriban, apabila tidak melebihi jarak keduanya sekitar 300 zira'. Jadi kalau sholatnya bukan di masjid, umpama di lapangan, di aula, di tempat yang luas seperti rumah yang luas, syaratnya jarak imam ke makmum setelahnya kagak lebih dari 300 zira'. Ya, 300 zira' kalau hitung-hitungan per zira'nya 46 cm, ya sekitar 140 meter. Jadi kalau lewat dari 140 meter antara imam dengan makmumnya itu nggak sah, sebab tempatnya bukan di masjid. Maksimal 140 meter jarak imam ke makmum. Wa illa, dan jikalau melebihi umpama sampai 150 dan seterusnya, fala tasihhus shalah, enggak sah salatnya. Walau shalla khalfahu, dan jikalau sholat di belakang imam, sufufun, beberapa baris, beberapa sof,
Waktu biratil adru'u, maka diperhitungkan beberapa zira baina kulli soffin, di antara setiap softnya, wa soffil ladzi qaddamahu, dan soft yang berada di depannya, dilihat jarak antar softnya. Wa in balagha ma bainal akhiri, meskipun sampai antara soft terakhir wal imami, dan imamnya amyalah beberapa mil. Yang penting ada jarak antar softnya, meskipun yang paling terakhir sampai imamnya itu bermil-mil, bukan kilo lagi, saking banyaknya yang sholat. Sawabun hala bainahuma, sama saja terhalang di antara keduanya, narun umpama api, au bahrun atau laut, yuhwiju ila sabahatin, yang memerlukan berenang, au syari'un matrukun, atau jalan ramai yang dilewati orang, meskipun ada penghalangnya, amla atau tidak ada penghalangnya, intinya ada jarak per softnya itu, sehingga dikatakan sah sholatnya dan juga sah berjamaahnya.